Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua sehat ya. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi ini Tuhan berikan kami kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Judul renungannya Yesus mengasihimu. Yohanes 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Anak-anak, ayat di atas merupakan salah satu dari banyak ayat di Alkitab yang berbicara mengenai kasih Tuhan kepada kita. Pelajaran hari ini juga berbicara mengenai kasih Yesus kepada kita. Nah, ini ada pertanyaan anak-anak. Apakah kita mengasihi Yesus? Yesus telah menyatakan kepada kita betapa besar kasih-Nya, cintanya melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Dan kita pun perlu menguji perasaan kita setelah pengorbanan besar yang Dia berikan untuk kita. Anak-anak, Yesus mencintai kita tanpa syarat. Yesus mencintaimu tanpa syarat. Pesan mengenai Yesus mati di salib untuk menyelamatkan kita dan kemudian bangkit dari kematian merupakan pesan yang sangat penting. Pesannya adalah hidup yang diubahkan, pengampunan, dan harapan kekal bersama Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Kita adalah seorang atau orang yang berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dia harus menjadi pusat kehidupan kita. Setelah kebangkitannya, Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para murid. Ya anak-anak, ini salah satu ceritanya ya. Petrus berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku mau pergi menangkap ikan." Murid-murid yang lain pun menyahut, "Tunggu, kami ikut denganmu." Di luar keadaannya gelap, tetapi para murid berpikir bahwa mereka dapat menangkap beberapa ikan. Mereka naik ke atas perahu dan pergi ke tengah danau. Cukup lama mereka berada di sana. Waktu terus berlalu, bahkan hari sudah hampir pagi, mereka tetap saja belum menangkap satu ekor ikan pun. Yesus tahu di mana murid-muridnya berada dan Ia pergi menemui mereka. Dia berdiri di depan pantai, di tepi pantai, namun murid-muridnya tidak mengenalinya. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah kalian berhasil menangkap ikan?" "Tidak," jawab mereka. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sini yang lain, dan kamu akan mendapatkan ikan." Para murid yang telah berusaha menjala ikan semalam-malaman dan tidak mendapatkan apapun, menebarkan jala mereka ke sisi yang lain. Yang terjadi kemudian sangat mencengangkan. Hanya dalam hitungan menit, jala mereka melimpah dengan ikan. Kemudian salah seorang murid menyadari siapa tadi berbicara dengan mereka. "Itu Tuhan." Petrus mendengarnya dengan segera melompat dari perahu menuju Yesus. Murid yang lain tetap berada di dalam perahu dan bekerja keras
untuk menarik semua ikan tersebut ke pantai. Ketika mereka bertemu dengan Yesus, ada api yang menyala dengan beberapa roti yang dipanggang di atasnya. Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang telah kalian tangkap itu ke sini, dan kita akan sarapan bersama-sama." Petrus lalu menolong murid-murid yang lain menarik ikan-ikan tersebut keluar dari perahu. Ada begitu banyak ikan yang besar-besar, semuanya harus diturunkan oleh banyak orang karena sangat berat. Kemudian mereka duduk bersama di depan api. Yesus mengambil roti dan ikan lalu diberikan kepada murid-muridnya. Ini adalah kali ketiga Yesus bertemu dengan murid-muridnya sejak kebangkitannya. Setelah sarapan, Yesus menanyakan pertanyaan penting kepada Petrus. Dia bertanya, "Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku lebih dari orang tua dan sahabat-sahabatmu?" "Ya Tuhan," jawab Petrus, "Engkau tahu aku mengasihimu." Yesus bertanya lagi, "Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi aku, walau apapun yang terjadi?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Kemudian Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, "Engkau mengasihi aku?" Petrus merasa sangat sedih karena Yesus terus-menerus bertanya kepadanya. Tetapi ia tetap menjawab, "Tuhan, engkau tahu jawabannya. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Kalau begitu, ikutlah aku," kata Yesus. Anak-anak, kita sudah belajar bahwa Yesus mati di salib karena ia mengasihi kita. Tidak peduli sebesar apa kesalahan yang telah kita lakukan. Sekarang, apapun keadaannya, kita harus mengasihi Yesus pula. Berikut beberapa pertanyaan yang harus kita renungkan. Apakah kamu akan tetap mengasihi dan mengikut Yesus jika 1. Ibu atau ayahmu menderita sakit parah. Yang kedua, kamu tidak mempunyai teman. Yang ketiga, kamu menjadi buta atau tidak dapat berjalan lagi. Yang keempat, segala sesuatu selalu salah. Yang kelima, kamu harus pergi dari semua teman-temanmu, atau kamu menjadi miskin dan tidak pernah lagi mendapatkan hadiah Natal. Beberapa anak seusia kalian juga memiliki masalah-masalah di atas, dan bahkan ada yang lebih buruk lagi keadaannya. Namun mereka tetap mengasihi Yesus. Kita harus tetap mengingat bahwa Yesus selalu mengasihi kita apapun keadaan kita, dan Dia tidak pernah berhenti mencintai kita. Terkadang terjadi sesuatu yang tidak kita mengerti, tetapi Yesus tahu segalanya, dan Dia akan menolong kita jika kita meminta kepadanya. Ya anak, apa arti Yesus mengasihimu tanpa syarat? Ya, sebagai ilustrasi anak-anak ya, coba kalian merentangkan tangan kalian. Kira-kira sebesar apa cinta Yesus kepada kalian? Ya, boleh kalian rentangkan selebar-lebarnya tangan kalian. Nah, anak-anak, bahwa sebesar rentangan tangan kalian, itulah Yesus mengasihi kalian. Ya. Karena seperti itulah tangannya terentang di kayu salib ketika ia mati untuk kita.
Ya, demikian firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini, anak. Kita rindu supaya kita terus mengasihi Tuhan Yesus apapun keadaan kita. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi ini yang boleh kami renungkan. Terima kasih Tuhan terus mengingatkan kami untuk kami terus mengasihi Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami rindu Tuhan supaya hidup kami ini terus mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan, kami rindu untuk terus mengaplikasikan hidup kami ini dengan kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.